sing jenenge mahasiswa kudune kae menggalan mudhun aksi mahasiswa kok turun-turu karo kudune. Jal. Waduh, itu tes. Coba, ayo. Ini orangnya. Kawan oke. Rekan oke lah. Ya rekan oke ya. Sang profesor. Amin. Minimal kepalanya ini. Iya. Sang profesor kita aslinya dari Purworejo ya. Iya, Purworejo tapi sudah lama tinggal di Kebumen ini. Om Tolih, Siap, Om, siap. Pak, Mas, Bebas. Ya. Lik ya teman. Lik. Suk, ayo ya. Su. Ya kenal lah, wis kenal. Ya, ini Ustadz ini kaca lawas yang dulu tahun berapa ya? Tahun berapa kata? Tahun 99 persisnya. Apa sama-sama urung ketemu lah. 2000-an lah. 2000. Jangan. Aku jadi ketua PMI tahun 2000. Oh, 2000. Wakil ketua. Ya, tahun 2000-an lah ya. Tahun 2000 lah. 2000 kurang didik kan. Iya. Didik lah apa-apa mbok karo anca. Karo kansa. Muga-muga sedidik lah. Jadi dulu ini asli Purworejo terus mondok ya Mondok di Wonoyoso. Wonosobo mana itu banyak Wonosobo. Wonoyoso Kebumen. Bumirjo. Purworejo. Apa nama pesantrennya itu? Pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah ini ya. Selama berapa tahun jadi pondok? Kalau dihitung tahunnya sih tahun saya mondok itu berangkat tahun 93. 93. Di sana juga? Iya, resmi keluar itu 2003. 10 tahun? Iya, maksudnya keluar saya belum izin, saya belum pamit. Itu saya memang sengaja belum pamit karena biar tidak dianggap alumni. Sampai sekarang? Sampai sekarang, biar santri terus. Iya. Oh, berarti apal jurumiyah. Kudune. Jal. Waduh, itu tes. Coba, ayo. Bob kalam. Al-kalamu. Pakai apa nanya enggak? Ya iyalah, Al-kalamu utawi sing jeneng kalam. Iku huwa utawi sing jeneng kalam. Iku al-lafdzul lafad. Al-mufitu sifatil lafad. Al-mufitu kang maedai apa huwa lafad. Sifatil lafad. Al-mufitu al-murakkabu sing kang den susun apa huwa lafad. Bil wadengi kelawan sejane mutakallim. Nah, wis bebas di sini. Iya. Sekalian minimal lah gitu. Berarti santri temenan gitu loh. Soal lupa nggak masalah, yang penting apa tuh kalam ngerti. Itu kan basic banget itu ya. Basic, sangat basic. Dulu kalau mondok nggak tahu itu, Wis pokoknya Pak. Tidak live bukan istilahnya apa ya? Pondok mamrung. Santri mamrung gitu. mamrung ya, urung ngerti al-kalamu ya. Nek misalnya kolamu kamu itu juga orang masalah ya. Apa sih level atasnya lah. Cara game itu level atas. Level 2. Level dasarnya itu jurumiyah. Ya minimal jurumiyah, terus Imriti. Alhamdulillahilladzi tapi yang jelas minimal santri ya al-kalamu. Minimal kalamu, jurumiyah. Satu tok minimal. Kalimat pertama lah. Kalimat pertama. Ya ini mondok kemudian sambil kuliah ya. Jadi dulu itu saya sebetulnya diterima di IAIN Semarang. Jadi dari Aliyah, Madrasah Aliyah diterima di IAIN Semarang. PMDK istilahnya itu. PMDK itu tes lulus tanpa tes lah. Iya. Nah, terus saya pamit sama ibu saya, Mbok, aku harap kuliah. Nanti lah nang Semarang. Aku ada duit. Iya ibu saya itu, aku ada duit, nek biaya dhewe ya ora apa-apa. Saya kemudian berpikir, nek aku ke Semarang kayaknya nggak bisa hidup di sana itu kira-kira. Sehariannya di sini 10 tahun. Waktu itu udah 93 sampai 98 waktu itu kan mau masuk kuliah 98. Hidup saya udah di Kebumen, akhirnya inilah ada jasa guru yang luar biasa yaitu Pak Said.
Said ini kan mungkin kenal Pak Said Saroni. Iya, Pak Said Saroni. Waktu itu kepala MA-nya. Terus kowe tukang sapu bae nang kene. Di MA waktu itu saya terus ya udah berarti saya punya solusi nih, saya sudah kerja sekaligus mondok. Terus akhirnya saya daftar kuliah. Setainu Bumen. Tainu, belum ya ini. Belum. Tainu. Waktu itu mahasiswanya masih 50, 40. Satu angkatan. Satu angkatan. 50. Nanti di semester 2 protol, tinggal paling 40. Semester 3 protol lagi, tinggal 30. Sampai akhir itu 80. Paling tinggal 10. Kemudian wisudanya nanti nunggu, tidak bisa setahun. Oh iya. Setahun ini harus nunggu berapa tahun. Waktu itu ini masih anu ya, Mas. Oh iya, masih bareng. Masih perjuangan banget, masih gabung dengan yang Jalan Kusuma. Iya, masih di Jalan Kusuma, belum pindah yang ke sini. 98. Di kampus itu dulu kabarnya itu jadi aktivis. Ya karena ada dilalah. Saya kan bingung ya di kampus itu. Saya kuliah, katanya kuliah. Lah saya pernah ini yang rahasianya kenapa saya jadi aktif ini. Jadi saya terima kasih sekali kepada Pak Kiai saya, Pak Kiai Haji Muntaha Mahfud, Muntaha Fatur Rahman, Wonosobo. Jadi waktu ngaji itu beliau pernah bilang begini. Di dalam waktu ngaji itu, sing jenenge mahasiswa ya kudune kae menggalan mudun aksi mahasiswa kok turu karo macam-macam buku. Oh, tuh mahasiswa gue. Waktu itu ngaji sore pengantikan usaha gitu. Iya, pakai usaha. Bener itu. Bener. Bisa dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi. Bisa, coba nanti. Ya mungkin beliau nggak sadar, tapi saya sangat terinspirasi dari kata-kata beliau. Ngaji asar, ngaji kitab takrib itu. Takrib kan rutinan itu. Iya. Sampai hari ini kayaknya masih kitab takrib setiap sholat asar, setelah sholat asar kayak gitu. Nah, ini kemudian saya waktu itu sudah saya semester 1 mau masuk semester 1. Terus saya berpikir, wah ini kalau mahasiswa kok cuma baca-baca buku, menurut Pak Kiai saya belum jadi mahasiswa ini kan. Kalau tidak bisa turun ke jalan, kalau nggak berani kayak gitu, bukan mahasiswa itu. Itu spirit dari Romo Kiai, makanya saya menganggap beliau itu guru spiritual sampai hari ini. Sampai ini nggak pernah pamit ya? Belum pernah pamit. Memang saya sudah pernah bilang, Pak Kiai kalau dereng pamit. Karena saya tidak ingin jadi alumni, tetap santri, meskipun santri mengal. Tapi membayar. Itu yang kayak itu. Nggak keluar, orang bayar, itu priwe. Baru bayar sahriah gitu. Sahriah orang bayar itu berapa tahun sih Pak? Ya, berapa? Wajar gue kan dipakai. Lah nggak lulus ya, belum pamit, tetap santri, mau nggak bayar gimana itu? Waktu setahun itu berapa bayar syariah itu? Waktu itu 30 apa ya sebulan? 30.000. 30.000 tahun berapa itu? 93. Waktu 93 itu saya enggak yang ini aja yang terakhir. Yang terakhir itu 98 30.000. 30.000. Waktu datang itu 93, makan saja 50 rupiah. Iya. Iya 50 rupiah. 30.000 kali 12. Iya. Berapa? 30.000. Aja hasilnya dikalikan berapa tahun ini? Setoran. Nih, Pak tahun ini harus bayar hariah untuk statusnya tetap jadi santri gitu. Ya terus akhirnya jadi aktivis. Nah, terus akhirnya saya dilala ketemu dengan teman-teman meskipun sedikit mahasiswanya baru paling 50 lah waktu itu, satu angkatan saya 50. Terus yang sampai akhir itu sekitar 20 lah. Nah, di akhir-akhir ini tahun 2000 ini saya kan matang banget aktifnya, sehingga ada waktu itu ada mata kuliah yang mengganjal karena saya kan prodi PAI tapi ada matematika, ada IPA, ada IPS masuk gitu di kurikulum. Nah, kita protes waktu itu sehingga ini menyatukan saya dan 10 orang atau 11 orang ya yang lulus dengan ijazah yang sudah sesuai dengan ijazah PAI tanpa ada mata kuliah matematika, IPS, IPA. Tapi saja lulus.
akhirnya lulus meskipun dengan berbagai rintangan. bahkan saya lulus terbaik tahun 2003 Terbaik dari menjadi mahasiswa. dari berapa orang dulu? Waktu wisuda saya kan D2 hampir 1017 kelas. Banyak waktu itu. Terbaik. D2 17 kelas. Berarti dulu waktu itu kan tukang demo ya. Iya. Berarti kalau nggak terbaik mau di demo gitu atau gimana? Jadi diancam. Jadi kalau nggak terbaik kemudian di demo gitu. Iya, jangan gitu. Atau jangan disuruh cepat keluar. Nah mungkin itu. Dia pergi bayar nggak cepat termentu. Iya, seperti mustahil itu orang akhirnya. Oh. Itu mungkin. Lulus tahun berapa itu? 2003. 2003. Teman saya di pondok itu ada yang namanya Bang Ami. Bang Ami mungkin banyak yang kenal. Bang Ami itu kakaknya Pak Ali Sabri. Beliau sampai bilang gini waktu saya di aktivis itu tahun 2000 sampai 2001 lah. Saya kan hampir setiap minggu turun aksi ke jalan gitu. Sampai bilang gini Bang Ami itu muspol itu karena sadar hilang di demo. saking apa di demo ya, gitu. Waktu itu apa saja kita turun karena waktu itu kita 9899 itu ini punya semacam keyakinan ya sama jenengan juga kan dilatih pokoknya mudun itu olahraga daripada jalan-jalan ke alun-alun biasanya rute kita jalan itu dari Gang Wali Konang rute kemudian ke Wonoyoso terus kemudian ke Ngawet terus ke barat sampai alun-alun. Nah ini kan sama dengan rute kita jalan sehat. Jalan sehat itu. Nah daripada jalan sehat hanya jalan-jalan tok, kita bawa spanduk sama megafon. Hanya itu sebetulnya. Terus bawa isunya apa? Ya isunya macam-macam, isu nasional. Kalau isu daerah kita jarang sekali ngangkat karena khawatir ada yang apa? Ada yang tersakiti. Lo emang aktivis itu kamu menyakiti ya? Secara verbal biasanya kan kata-kata itu bisa menyakiti. Oh iya tuh menyakiti secara verbal. Maksudnya secara verbal gimana maksudnya itu? Ya misalnya penguasa itu bajingan kayak gitu tuh contohnya itu kan secara verbal yang menjadi penguasa kan sakit gitu. Oh gitu. Itu sampai tahun berapa jadi aktivis? Setahun sebetulnya sih sampai sekarang sih aktivis meskipun beda wilayah beda. Yang penting yang formal yang gerakan di jalan itu ya saya turun terakhir itu waktu sudah jadi dosen tahun 2003 waktu itu menuntut ijazah Staino disamakan dengan ijazah dari perguruan tinggi lain waktu itu. Oh iya, saya ingat. Ya itu tahun 2003 ya. 2004 lah, 2005 itu. Itu terakhir jadi secara formal. Iya, cara di jalan ikut orasi itu tahun 2005. Itu enggak pernah itu. Setelah itu enggak pernah sudah. Enggak pernah jadi. Enggak pernah. Gini, berarti 5 tahunan ya aktivis ya. 5 tahunan secara resmi. Secara resminya gitu. Nah, gini Pak Sudi. Iya. Apa sih pengalaman yang paling mengesan jadi aktivis itu? Ya, kalau jadi aktivis itu kan saya pikiran itu terbuka yang jelas. Pikiran terbuka. Tadinya kan kita selalu selalu dikooptasi ya oleh pengertian yang umum dari dogma-dogma yang kita terima, baik dari dogma sosial maupun dogma agama dan lain-lain. Nah, begitu kita jadi aktivis, kita membaca banyak buku, banyak dan menerima informasi dari para aktivis juga teman-teman yang lain, senior. Nah, ini membuka pikiran. Itu yang pertama, membuka pikiran sehingga ternyata begini ya kondisi masyarakat. Ternyata begini ya relasi antar kekuasaan dan lain-lain. Sehingga kita kalau begini nggak bener ini kondisi yang kita baca ini nggak bener sehingga kita harus melakukan sesuatu. Berarti dulu tuh aktivis baca buku ya? Aktivis baca buku, bahkan membuat buku, tidak hanya membaca. Waktu angkatan saya itu baca
baca buku, menerbitkan tulisan gitu, itu kerjanya. Kerja aktif itu seperti itu. Kalau sekarang ya nggak tahu saya sekarang nggak tahu. Itu pengalaman yang paling mengesan gitu. Iya, pengalaman. Jadi Kalau, kita jadi pembebasannya itu loh, roh iya, pembebasannya itu ya. Kalau dari hari ini misalnya. Kalau saya melihat aktivis-aktivis hari ini kan bukan melihat kondisi itu sekarang dari hari ini gitu. Saya terbebas apa tidak gitu. Nah, gitu. Yang jelas ketika saya masuk menjadi guru ya, menjadi ASN, waktu itu masih PNS, pegawai negeri sipil. Itu ada ya semacam pergolakan di dalam diri. Pergolakan itu saya kan selama ini mengkritisi kekuasaan, mengkritisi para pegawai negeri ini. Tapi kemudian sekarang saya jadi mendaftar di sini. Jadi, akhirnya daftar PNS gitu, ASN. Saya sebetulnya waktu sering di kos, ada teman yang menghampiri saya, kemudian mengajak saya melihat pengumuman. Saya males-malesan melihat pengumuman apa sih? Pembukaan CPNS, malas. Tapi saya dipaksa, kemudian dibonceng. Kemudian di sana kemudian suruh melihat pengumuman, ada pengumuman, oh ini informasi ya, melihat saja. Nah terus saya nggak tertarik. Dia kemudian membuat berkas dokumen. Saya dibuatkan. Misalnya, ayo ijazahmu, ini KTP-mu, kayak gitu itu. Dan diterima. Ya setelah tes akhirnya saya diterima. Malah teman saya yang ini malah nggak diterima. Di Kemenag. Di Kemenag. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Tesnya 2004. Diterima 1 Januari 2005. Jadi dulu aktivis jadi PNS. Iya, ya dari aktivis jadi PNS. Ya itu pergolakan batin sebetulnya. Tadi saya selama ini kan bebas ya, tidak dari sisi waktu, pikiran, tenaga, nggak ada yang mengatur, nggak ada yang. Nah setelah jadi PNS kan harus jam 7, harus sudah sampai di sekolah pada pukul 7. Kemudian harus membuat berkas banyak, ada RPP, ada silabus, ada. Nah ini kan biasanya saya mau membuat karangan, membuat tulisan itu kan bebas, ya. Narasi mau essay mau apa. Tapi sekarang saya harus membuat ini. Ini kan membatasi, meskipun membatasi kebebasan lah, itu membatasi secara kebebasan kita, kemerdekaan kita untuk melakukan sesuatu. Itu PNS guru ya? Guru waktu pertama saya guru SMP. Guru SMP di mana? Di Kutawinangun. Di SMP 1, SMPN 1 Kutawinangun tahun 2005 persis. Itu ngajar apa itu? Ngajar PAI waktu itu. PAI. Jadi SK saya pertama PAI. Pendidikan agama Islam. Karena di SMP kan tidak ada untuk agama itu hanya 2 jam 2 jam PAI, namanya PAI. Kalau di madrasah itu ada PAI dibagi menjadi 4, SKI, akidah akhlak, Quran hadis, terus apalagi fikih. Itu PAI di Kutawinangun. Terus pindah di tahun 2007 saya kuliah, dapat beasiswa kebetulan, sehingga saya tugas belajar. Jadi saya di Kutau hanya 2 tahun. 2007 saya terus kuliah di Jogja. Dan jadi PNS lagi lah ya? Ya masih PNS, cuma dimutasi untuk tugas belajar gitu. Kalau sekarang gimana sekarang? Sekarang saya di MTSN 2. MTSN 2? Ya, Bumen. Jadi guru ya? Guru bahasa Indonesia sekarang. Guru bahasa Indonesia? Ya, jadi ada sejarahnya tuh. Tadinya guru PAI SMP, dimutasi setelah saya lulus kuliah, dimutasi ke MA Salafiyah Wonosobo, kembali ke asal, banding asal. Iya, banding asal ke habitat lah. Pindah ke MTS. Ngajar bahasa Indonesia. Terus gimana itu? Nah, kata teman saya, ini kamu mondok 10 tahun, 13 tahun, ilmunya nggak manfaat. Nggak manfaat. Kamu kan mondoknya ngajarnya bahasa Indonesia nggak nyambung gitu. Pantas saja gak lupa ya akalamu ya. Nggak lupa sih sebetulnya kan. Grogi di awal-awal masa. Enggak, ngajinya akalamu, ngajarnya bahasa Indonesia. Kan?
Kalau Al-Kalamu masih nyambung. Al-Kalamu kan masih kelompok bahasa Arab kan. Al-Kalamu walau bil murakabul mufid bil wadi. Kemudian itu masih membahas tentang Al-Kalamu, kalimat gitu. Adalah kan masih sama, masih bahasa, rumpunnya masih rumpun bahasa. Ya. Tapi gini, dulu aktivis, sekarang jadi PNS. Ya. Apa sih? Ada nggak gini, misalnya pengalaman jadi aktivis yang sekarang berguna? Oh, sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Apa misalnya? Yang pertama keberanian ya. Keberanian itu kan terbangun pada saat kita jadi aktivis. Kebanyakan PNS itu dari sisi ininya tidak terbangun keberanian. Keberanian. Contoh konkret misalnya? Misal pada saat ngurus berkas, orang-orang pada takut, ini kamu aja yang ke sana. Nah, akhirnya saya yang ke sana untuk ngurus berkas. Oh, ketemu orang ketemu dengan atasan, ketemu ini. Biasanya para PNS itu ada apa ya? Ada ya kesan takut kayak gitu. Takut apa? Ya mungkin lebih kalau menurut saya lebih ke segan. Gitu. Jadi mau ketemu khawatir salah, khawatir apa gitu, khawatir ditanya-tanya macam-macam gitu. Itu kebanyakan PNS. Nah, saya kebetulan dari sisi itu tidak begitu takut, jadi bisa berkomunikasi dengan hal lain selain itu? Ya selain itu dari sisi bacaan kan kita lebih banyak ya. Bukan sombong sih. Iya, sombong juga nggak apa-apa. Karena kita membaca sosial kan, kita kan dulu pernah dilatih ansos ya, analisis sosial, sehingga kita bisa membaca ini apa relasi kuasa ini begini, ini kalau begini. Nah, pada saat kita bertindak ini kita sudah memperkirakan ini kira-kira begini. Nah kemarin kan Pilpres ya. Ya. Iya kan banyak sekali cerita-cerita di medsos di banyak tempat lah ya. Ditekan gitu. Ada nggak kemarin? Kalau secara langsung maksudnya dalam bentuk SK atau surat itu tidak ada. Tapi mungkin dalam bentuk pidato yang disampaikan Presiden waktu itu. Kalau sampai itu pernyataan itulah saya lupa secara pasnya, tapi ada kalau sampai mendua atau apa gitu ya, terus awas ya. Ini semacam peringatan pada seperti kita ingat pada waktu dulu Soeharto tahun itu akan saya gebuk gitu kan, kata-kata akan saya gebuk ini kan dengan kata-kata gebuk saja orang sudah paham semua waktu itu. Nah, kita yang di PNS ini berarti peringatan ini, hati-hati kita. Jadi rata-rata punya waspada sih. Kita waspada lah. Tapi anu nggak merasa diarahkan misalnya secara umum? Ya otomatis lah diarahkan ke sosok nomor berapa gitu. Itu mungkin melalui medsos, melalui ini ada kan penggiringan itu. Di perasaan di kalangan para PNS yang kalau langsung tidak ada. Langsungnya pernyataan surat resmi atau tidak ada. Tapi melalui sindiran lah mungkin, sindiran atau apa, orang kemudian harus paham apa yang dimaksud dari ini. Gitu. Memang itu menjadi bahasa umum ya. Iya, sindiran. Kayak perasaan umum para PNS itu ketakutan itu. Kemudian agak cenderung ke salah satu paslon gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin apa? Ya karena tadi rasa waspada, kemudian hati-hati, maka ya sudah ikut saja lah. Kalau Anda jadi gimana? Itu kan rahasia tuh, netral saya. Tadi kan berani kan? Berani. Ya berani, tapi kan dalam ini kan netral, saya harus netral. Ini atau ini netral. Iya, benar. Kayak itu dulu apa ya? Ya. Besok lagi tambah. Oke, siap. Soal ini siang hari banyak gangguan. Oke. Nggak punya studio sih. Tadi juga udah motor. Ini kalau bagus diangkat, kalau nggak bagus nggak usah diangkat. Bagus semua pokoknya. Oke ya, terima kasih. Yang perlu diedit dulu loh. Oke, nggak disensor. Aduh. Si paling menarik kalau balap tuh mau. Kayak kan, nah Pak Jawa belum ngomong. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.